barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'm. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, masya Allah, rekor pertama ya, kita di Imam At-Tirmizi memulai mengaji masih hari raya. Tapi tidak apalah Pak ya, mudah-mudahan sebagai ganti kita bertemu yang belum berjumpa. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu ma antum bikhair. Selamat hari raya Idul Adha. Semoga Allah menerima segala amal saleh kita dan mengangkat derajat kita serta mengampuni dosa, salah dan khilaf kita. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah mengumpulkan kita di Jami' Al-Imam At-Tirmizi. Mudah-mudahan menambah ketaatan kita kepada Ilahi. Oleh itu kita bersyukur atas nikmat yang diberi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita nikmat-nikmat seperti ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang hari ini kita belajar kembali dari sunnah-sunnahnya. Dan alhamdulillah, hari-hari ini adalah hari-hari raya yang diizinkan dan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat, masih dalam babu al-muhafazati ala sunnati wa adabiha bersama Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masih bab al-muhafazah ala as-sunnati wa adabiha. Itu bab tentang menjaga, memelihara as-sunnah dan adab-adabnya. Selesai di hadis pertama yang
sebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum. Ya, masuk kita pada hadis yang kedua, yaitu an Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, adapun al-hadits tsani dalam bab ini, qal an Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dari Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qal, dia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kami mau'izah, yaitu nasihat, pengajaran balighah, yaitu yang sangat menyentuh. Dan balagha yablughu maknanya adalah sampai, artinya sampai kepada tujuan. Jadi balighah adalah yang mempentingkan, yang berpengaruh. Makanya kalimat-kalimat yang berpengaruh dalam bahasa disebut dengan, atau pengaruh bahasa dalam kepada orang yang berbicara disebut dengan al-balaghah, ilmu balaghah, yaitu yang dengannya seseorang memilih makna, ada ilmu ma'ani yang tepat. Kemudian al-bayan, kemudian adanya ilmu al-bayan, yaitu tepat dan jelas. Ya, ada taufik tapi kadang tak jelas. Nah, kemudian badi', kemudian ada keindahan di situ. Jadi bila berkumpul antara pemilihan makna yang tepat, kemudian terang dan jelas, kemudian ada keindahan bahasa di dalamnya, disebutlah itu dengan kalamun baligh, yaitu perkataan yang memiliki balaghah tinggi. Dulu waktu itu saya itu, tekini masih jelek, tinggi balaghah masih ada terkenal jelas. Kalau dulu di kalangan orang tua, sampai dia kan orang nenek mama pun masih ada istilah itu. Tinggi balaghah bahasa jimannya, tinggi balaghahnya. Jadi kalau kini tidak ada ya, lajang bahasa balaghah. Masya Allah, di pondok pun kadang dah mulai dikurangi nampak belajar itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi wa'adhana Rasulullah SAW mau'izatan balighah. Nabi SAW memberikan kami pelajaran yang sangat berkesan, sampai saling berkesannya wajilat minhal qulub. Wajilat minhal qulub, al-wajalu yani al-khawf wal khasyah, membuat hati kami takut, bergetar. Nah, bila hati sudah bergetar, hati sudah tersentuh, kalau dia suatu harapan, tergerak kita untuk maju mendapatkannya, atau kalau dia peringatan membuat kita ingin menjauh daripadanya, maka ini namanya wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun, dan air mata pun tak tertahan, terbendung. Kalau nak terbendung dia bang melimpah juga ya. Nah, jadi kalau kan bendungan itu supaya membuat air tidak melimpah, dia tidak terbendungkan lagi, sehingga zarafat minhal uyun, sehingga air mata pun tidak bisa ditahan. Karena ada air mata yang sengaja dibuat beda. Kalau dulu di masa jahiliyah, orang dulu sengaja ada grup penangis. Nah, kalau ada yang grup peratapnya, kalau ada yang meninggal, untuk menunjukkan bahwa dia itu disayang orang banyak, sehingga semakin banyak wanita yang meratap, semakin dianggap jenazahnya jenazah yang hebat. Itu yang dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam.
karena itu termasuk niyaha jahiliyah. Nah, wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun, dan air mata pun tidak bisa terbendung lagi saking berat atau saking berpengaruhnya nasihat Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu itu. Nah, berarti sangat penting. Faqulna, lalu selesai Nabi SAW memberikan nasihat dan kajian itu, faqulna ya Rasulullah, kami berkata, ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh mereka, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, ini seolah-olah nasihat orang atau wasiat orang yang akan meninggalkan kami. Biasanya orang kalau akan meninggalkan atau akan meninggal, ya, meninggalkan rumahnya untuk waktu yang lama, atau meninggalkan kampung halamannya, atau meninggalkan tugas dan pekerjaan kantornya untuk waktu yang lama, pasti ada memberikan wasiat-wasiat, nasihat-nasihat yang tentu yang penting-penting, dan siapapun yang menerima nasihat seperti itu sudah merasa ini akan meninggalkan tempat, begitu kan? Misalnya nanti kalian harus kerjakan dengan benar pekerjaan ini. Memang kenapa kalian? Bapak kemana? Kan itu ya, Bapak kemana? Nah, jadi ada bahasa tersirat yang ditangkap oleh para sahabat dari Nabi alaihissalatu wassalam, seolah-olah ini adalah nasihat orang yang akan meninggalkan kami. Oleh sebab itu mereka minta, fa'ausina, kalau gitu tinggalkan wasiat untuk kami, tinggalkan wasiat sebelum engkau pergi, apa yang harus kami pegang teguh, karena engkau akan pergi lama nampaknya, muwaddi'. Makanya orang-orang yang haji Nabi disebut dengan haji wada. Kapan disebut setelah haji wada? Setelah Nabi meninggal. Sebelumnya mereka nggak tahu bahwa itu adalah haji wada, haji perpisahan. Jadi muwaddi, orang yang akan berpisah, ya, baik berpisah yang tak akan bertemu lagi, atau berpisah yang akan bertemu lagi tapi dalam waktu yang panjang. Maka disebutlah hajinya haji wada. Oleh sebab itu maka mereka minta, fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami supaya dengan wasiat itu kami selamat. Karena wasiat itu biasanya yang penting-penting. Kalau tuan-tuan misalnya menyimpan harta benda yang tak terdeteksi, ya kalau di bank misalnya pasti ada ahli waris ditulis itu ya. Kalau apalagi Indonesia ini, istri harus masuk dalam, ya bang ya, dan ya harus masuk istri. Kemudian nomor yang bisa dihubungi atau ada. Cuman masalahnya kan kok datang di bawah sondi, kan ada yang tantura. Nah, itu masalah. Atau di mana? Di Kapuk. Di Kapuk di atas salam. Itu tidak ada yang tahu, tidak terdeteksi. Dan memang orang dulu-dulu banyak dalam mati bawa semua. Nah, bawa semua. Alhamdulillah, buntung bagi yang bawa sunnah. Jadi kaum muslimin muslimat. Nah, tunjukkan di mana. Atau bisa saja yang penting juga masalah agama, misalnya ternyata assalamualaikum tak tahu deh uang rumah lah, maksudnya punya uang rumah loh. Nah, kan ya tadi uang rumah maksudnya punya uang rumah. Masya Allah, memang ada amalan-amalan tersembunyi. Amalan-amalan tersembunyi. Nah, baru itu tunjukkan menjelang ini supaya tidak. Kenapa tidak? Karena ada konsekuensinya nanti, masalah warisan, kemudian masalah nisbah nasab, kemudian masalah nanti jajan kalau orang wasu anak awak jo anak awak, ya kan? Anak awak jo anak awak cinan, itulah payah tuan-tuan. Maka harus menjelang meninggal mana ada amalan tersembunyi, tolong deh
tulis wasiat. Disebutkan wasiat supaya terjadi payah kudian. Ya, jadi ini kadang kawan-kawan kalau telah secan soncinan tu payah lo mau lagi kan. Nah, jadi ada seperti itu. Mana ada yang amalan-amalan ini bagus, amalan tersembunyi kan, tidak terdeteksi. Dan yang lain-lain. Nah, Nabi SAW atau sahabat minta wasiat. Kalau wasiat ya Rasulullah. Nah, lihat kaum muslimin. Jadi kalau selalu orang minta nasihat, maka nasihat yang paling bagus adalah ini. Qala Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah. Baik. Kenapa takwa? Karena takwa inilah yang menyelamatkan. Takwalah yang akan menyelamatkan. Tidak ada yang lain daripada ketakwaan. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjauhilah larangannya. Nah, kalau seandainya takwa itu adalah melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, di sini juga tersembunyi makna lain. Apa itu? Mesti kita belajar ilmu tentang perintah Allah dan larangannya. Mesti belajar apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya. Harus kita tahu. Semakin banyak kita mengetahui perintahnya, semakin banyak kita mengetahui larangannya, maka semakin berpeluang kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Makanya Nabi kenapa dia yang paling bertakwa? Karena dia yang paling mengetahui perintah dan larangan Allah. Yang kedua, setelah mengetahui, tentu kita harus kuat untuk melaksanakannya. Dan alhamdulillah dalam pelajaran hadis sebelumnya kita diwajibkan mengikuti yang kita sanggupi mengerjakannya. Sedangkan larangan, larangan tidak ada modalnya, tidak modal energi, tidak modal tenaga, juga tidak punya modal bukan mengerjakan, meninggalkan. Yang paling sonang kan meninggalkan dia. Ya, yang paling sonang adalah meninggal. Jadi kaum muslimin meninggal kesonangnya, nampaya mampu, kan ya? Ya dan tinggi je lah, tak perlu nyanyi. Tapi kalau buat payahnya, ada konsekuensi kan? Kalau pergi ke mana dulu? Pergi makan. Kalau tak nambang, duduk dia tiaya aja. Tekan waktu kedek pada pergi makan jaya leh. Kalau nak bayar tak, kalau tak duduk dia tiaya. Termasuk dia tambang. Kalau tak, tagak aja. Atau duduk dia tiaya. Kalau dah saatnya langkah akan duduk dia tiawak lama tak? Apa lo babuk lah nak ruang. Makanya dah lu payah tu nak pergi pakan dulu bang. Kan yo kan payah nak pergi pakan tu. Nya balik tagak tak Sunda lah. Kamu tagak tak Sunda. Nya awaklah terkadang sanolah patut duduk tapi dek piti tak cukup. Itu dia. Jadi kalau kan mabuk punya resiko. Tapi kalau tidak nak pay dan tidak nak pay dia, tujuh mana dia ayah rujil. Elok tu yang ininya. Elok dia. Yang dah dulu mereka tiba di setan, tiba kau tu makan, doma. Tak boleh telur kalau setan. Boleh telur. Nak makan, dan makan. Apa dah makan siangnya? Telur yang ni. Betul lu boleh deh. Indah ikut awalnya. Ya, laping ni dah. Atau pasal minjam pisau ke kamu makan di bola enam bola abuan tu ikut je telur kosan. Jadi tu dia jadi kecikak jadi guru kami di Darun dulu, ada buaya kami Darun. Kalau ngantuk-ngantuk belajar kan atau agak fokus kan dia tak kan. Kalian patik dia bangak kan ni, ndak ambil kalian terlalu boleh dia ni. Tu.
Ada buaya kami di Darun lalu nyebut itu. Semoga Allah mengampuni kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi melaksanakan, membawa itu berat, meninggalkan itu mudah. Makanya ketika melaksanakan, fa'tu minhum mastata'tum, yaitu datangkan yang kalian sanggup. Wa mana itu kumanu pajitanibu, yang dilarang tinggalkan aja, karena mudah. Walaupun nafsu berat memang, tapi tidak memerlukan modal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, itu sesuai dengan firman Allah SWT, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Baik, jadi mesti berilmu tentang apa yang diperintahkan Allah dan berilmu tentang apa yang dilarangnya. Karena tidak mungkin kita mengklaim ini saya taat kepada Allah, padahal yang antum lakukan bukan perintah Allah. Berarti takwa tidak. Orang yang walaupun mengamalkan amal-amal yang berat-berat, yang mungkin di mata manusia hebat-hebat, tetapi itu bukan perintah Allah, bisa melahirkan takwa? Makanya Nabi SAW ketika melarang 3 orang sahabat muda itu untuk melampaui amal Nabi SAW, dia katakan, ana atqakum lillah wa a'lamukum bihi, saya yang lebih bertakwa dan lebih berilmu tentang Allah SWT. Jadi takwa mesti dengan ilmu, tidak bisa tanpa ilmu, tidak tanpa ilmu. Dan ilmu di sini maksudnya bukanlah sodo jadi ulama, bukan. Kalau sodo jadi ulama, bitakwi lo seusah gue ada terlimpik gelombang ya. Ini ada sebagian takut terlimpik gelombang. Sebenarnya gelombang itu semakin baik semakin anjak. Tapi mau kasih dia gelombang radio boleh. Gelombang radio mau kasih. Gelombang radio tidak anjak lah. Jadi kalau tibik gelombang itu sono elok. Apalagi kalau non gelombang itu gelombang mui awak, wang awak, ansana awak, itu semakin bagus. Tidak perlu takut lah. Nah, sebab kalau lekwe gelombang awak itu, tidak juga kan kalah di gelombang kene. Jadi makanya jen takut tempe gelombang. Alhamdulillah lah. Dan sampai kini tak takut tempe gelombang jangan. Gelombang radio pun tak masalah dah. Yang penting dakwah itu harus hidup. Ilmu itu harus punya kekuatan. Amal itu harus bagus. Jadi oleh sebab itu tidak perlu takut tempe gelombang. Alhamdulillah law itu Indonesia. Ya law itu Indonesia. Dulu ketika di Madinah kan sebagian, ya maklum lah sebagian orang ada yang macam-macam tindakan ya kan. Tuh nasabui kayak sebagian kawan-kawan yang macam-macam tuh. Isu kalau sama pulang ke Riau aja nih. Riau dulu penduduk 5 juta 9 ribu waktu itu. Ini apa? Ini apa bang? Hah? Nanti dia, nanti ambil ada angku yang 5 juta tuh. Bololah dan dapat 9 ribu jadilah. Tidak ada cita-cita untuk tinggi orang. Ya Pak, kan ya ambil 5 juta tu dan anda mati abi dan kasih mati tu. Abi dan bang, dah abi dah bang. Untuk jadi duduk di kursi dewan 20.000 bisa aja bang ya. Itu tidak perlu mati tu. Kecuali dan nak jadi gubernur, hati-hati ya. Karena jadi gubernur dan itu harus dapat 5 juta perlu. Dan artinya dalam dakwah ini kita tidak perlu takut tempe gelombang, impilah. Kalau ada nak impi gelombang, impilah. Tapi dengan ilmu ya, dengan ilmu bukan dengan hawa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi bukan maknanya seluruh jadi ulama, enggak. Tapi pastikan yang kita lakukan itu diperintahkan, atau pastikan yang kita tinggalkan itu yang dilarang. Sebab tidak boleh melarang yang tidak dilarang Allah dan Rasul. Ya, tidak boleh melarang sesuatu yang tidak dilarang Allah dan Rasul, termasuk juga itu dilarang. Melarang yang tidak dilarang Allah dan Rasul termasuk hal yang dilarang. Lawan dari katakan Quran. Jadi oleh itu mengharamkan yang halal tidak boleh, menghalalkan yang haram tidak boleh.
Tapi maksud berilmu itu adalah setiap orang yang mengerjakan suatu amal mesti dia menguasai ilmu syar'i dalam masalah itu. Tentu beda antara pedagang dengan petani dalam masalah itu. Tapi ada hal yang kita bersekutu di dalamnya. Seperti salat, semua orang salat. Kan ya? Semua orang salat, petani salat, pedagang salat, pegawai salat, semuanya salat. Maka kita katakan ini harus semuanya punya ilmu tentang itu. Kemudian akidah, semua kita mesti punya akidah yang benar dan harus meyakini yang diberitakan, bukan yang dipikirkan. Ini orang kan berstingki meyakini apa yang dia pikir, dan nantinya diberitahu tentang itu. Kita harus meyakini yang diberitakan Allah dan Rasul. Ya, tidak sesuai pikiran awak lah, sebab tidak terjangkau oleh pikiran kita. Untuk masalah duniawi aja tidak cukup pikiran kita untuk mengenalinya, apalagi masalah yang sifatnya usahanya ulwi dan ukhrawi, yang di atas, yang di bawah ya selesai doang butiur, apalagi yang di mendatang. Bukan meyakini yang kita inginkan. Sebab kalau meyakini yang kita inginkan nanti boso batu. Ya, la batu poneri nomo. Kan ya, boso buah ala sampai lo ke Moka. Ya, uang lapaya nunggu haji sampai 30 tahun ya. Lah dulu mengklaim di gua itu aksesnya sampai ke Moka, sampai masuk bagian sampai ke Moka. Itu bagus untuk Menteri Agama, mantap juga untuk mengurangi antrian kuota ke Makkah. Itu non kuota non kuota. Jadi kalau lepas timbang bonang paimang. Gua apa nama? Gua apa? Lupa nama. Ada nama gua ditemukan bau-bau. Nah, atau misalnya mengaki si fulan, Habib fulan sudah jadi wali sejak dalam rahim ibunya. Masya Allah. Allah lahirlah lapai ke langit. Basuh Allah Ta'ala. Itu kan keyakinan juru, akidah juga. Boleh diyakini? Tidak, karena tidak ada berita dari Allah dan Rasul SAW. Atau ketika ayo tinggi telepon Allah Ta'ala, bila ayo. Tidak boleh juga diyakini. Atau membaca kini bisa bahasa Suryani, maksudnya bahasa Kak Suryani. Nah, jadi nyosalan pahamnya. Nah, nyosalan paham yang lain tak paham. Nah, maknanya cara dia tidak ada orang paham, jadi tidak ada bisa nyolaknya kan. Subhanallah. Memang awak ke memang suku tak kecuali dan yang seperti ini tidak boleh diyakini. Sebab apa? Tidak ada ilmu tentang itu. Jadi meyakini harus dengan ilmu juga. Tidak boleh meyakini tanpa ilmu. Sama kita lihat seorang syekh taat luar biasa, lalu kita katakan aku ahli surga, tidak ada dalil, tidak boleh. Tapi kita harapkan mudah-mudahan dia ahli surga, itu boleh. Karena mendoakan, mengharapkan dan mengira boleh. Tapi meyakini pasti masuk surga, tidak. Orang yang mati syahid saja fisabilillah, yang dalam hadis disebutkan mesti masuk surga tanpa hisab, tapi ada kalanya tidak masuk surga. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian jelas makna takwa mesti dengan ilmu, mesti dengan ilmu, dan semakin banyak ilmu seseorang semakin terbuka peluang baginya untuk ketakwaan. Itulah makanya awak duduk tahu untuk ilmu bang, tidak ada bilang. Dan kalau mau bang duduk situ, dia duduk situ, tidak masalah. Iya senang. Itu kak sabar lah bang, dia usah duduk situ, nya lewatnya bukan. Saya datang pun saya harus baca lagi, harus baca, ya, supaya nanti ibarat apa nama, ibarat makanan lalamu dalam kulkas tu tak jangan, tak je lama je jangan lah kan ya, istilahnya bang malah simpan, cuma tak jangan, kan buang lama, kecuali es krim, agak es krim itu ya sudah di kulkas dia lama. Tapi kalau nggak ini mau harus diamnya. Jadi akhirnya ambo sendiri. Yang kedua kata Imam Al-Auza'i rahimahullah,
bertemu dengan jemaah ini menambah ilmu. Tidak bertambah ilmu seseorang yang berilmu itu kecuali dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat umum. Jadi tuan-tuan lebih berjasa sebenarnya kepada kami daripada kami ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah buatkan kita senantiasa istiqamah di majelis ilmu. Masuk ke tuh? Baik, waktu itu atau disolesen juga? Enggak disolesen juga? Baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa nashhadu an la ilaha illallah. Salatu. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat kedua Nabi alaihi salatu wassalam adalah wasam'i wat ta'ah.
wasam'i wa ta'ah. Karena ada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu taqwallah. Tapi ada hubungan antar sesama, khususnya untuk urusan antar sesama ini ada dengan yang di atas kita, ada yang sejawat kita, ada yang dengan yang di bawah kita, dan ada yang lebih spesifik, yaitu orang-orang yang harus kita taati. Harus kita taati. Allah SWT menyebutkan dalam satu ayat 3 yang harus ditaati, yaitu ketaatan umum. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, ini mutlak. Wa ulil amri minkum, dan juga mesti taat kepada ulil amri. Nah, di sini Nabi SAW tekankan lagi. Kenapa kaum muslimin? Karena di saat ketaatan ini, di zaman Nabi hidup, kepada siapa kita taat? Siapa walil amrinya? Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi masalah kita semuanya akan diselesaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sebagai bukti iman adalah sampai kita menjadikan Nabi al-hakim, yang memutuskan, segala perkara. Sebab Nabi beri mukaddimah ini sebab setelah beliau meninggal, seperti yang akan disampaikannya, akan terjadi perselisihan yang banyak, dan perselisihan itu takkan mungkin dilerai kalau tidak ada orang yang kita taati. Tak mungkin akan didamaikan kalau tidak ada yang kita taati. Tak ada pemimpin bisa menyelesaikan masalah. Hah? Bisa menyelesaikan masalah? Tidak ada satu, tidak ada yang akan ditaati, yang ditakuti dan punya wewenang. Makanya Nabi ingatkan supaya perselisihan kalian nanti tidak berkepanjangan, supaya permusuhan kalian tidak berakhir dengan peperangan, maka as-sam wa ta'ah. Maka saya wasiatkan untuk mendengar dan taat. Tak cukup dah mau ini dia lainnya. Tanpa dia tak dibuat, tak masuk fikiran dan lainnya. Nya dah maunya lain. Pahamnya lain. Tak apa. Tak sesuai dengan keinginan. Nya taat setelah pemimpin itu adil. Okay, ya? Bila sabar jinya. Ini kan itu alasannya. Kalau pemimpin zalim itu harus kita lawan. Subhanallah, Nabi bilang harus sabar, antum bilang harus kita lawan. Ini tuan-tuan wasiat Nabi alaihissalatu wassalam. Tuan-tuan, kalau ada wasiat orang tua berani melanggarnya? Tidak. Kalau ada wasiat tetua mau berani melanggarnya? Tidak. Wasiat nenek moyang kadang takik kualat kan, wasiat kiai, wasiat buya, ya, wasiat suami dan sebagainya. Masa wasiat Nabi alaihissalatu wassalam dengan mudah antum menganulirnya, tidak mematuhinya? Ma'asyar kiram dirahmati, kadang-kadang begitu ya. Wasiat Allah, coba lihat dalam warisan misalnya, wasiat orang tua, sebelum dibagi warisan tak ada wasiat tonyong, lalu ada wasiat lain, kan ya? Takut so tidak melaksanakan, takut. Tapi pas wasiat Allah Ta'ala, membagi warisan itu wasiat Allah Ta'ala, tapi banyak kita yang tidak mau mematuhinya. Kalau wasiat ayah wajib dipatuhi, wasiat amat wajib dilaksanakan, wasiat Allah dan Rasul encik lo. Apa sebab? Tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya Nabi tegaskan, usikum bitaqwallah wassam'i
wat ta'ah. Seperti apa yang harus kita taati itu? Apa harus seperti Rasulullah SAW? Apakah mesti seperti Rasulullah nyo? Ndak masalah, ndak buat dosa kena juga. Tuan-tuan, jawablah. Kita dengarkan jawaban Nabi SAW. Nabi jelaskan, wa in ta'ammara alaikum abdun, sekalipun yang akan menjadi pemimpin kalian itu seorang hamba kaum muslimin. Tuan-tuannya wa Arab dulu, karena fanatiknya terhadap suku yang sungguh berlebihan, ya, Arab jahiliyah dulu, mereka tidak akan mau taat kecuali dengan kepala suku. Tidak boleh taat kecuali kepada kepala sukunya. Kesukuan itu yang menonjol. Jadi kalau sempat ya dijadiin kepala desa, tidak sukunya, tak mau ikut. Ada yang gini lah. Ada juga. La ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi makanya, jadi ini orang merdeka nih ya. Apalagi kan orang Arab jahiliyah menganggap mereka sebagai pilihan. Orang Ajam itu sebagai orang rendahan. Al-jahiliyah. Makanya Nabi SAW di Haji Wada tegaskan, tidak ada bedanya Arab dengan orang Ajam. Tidak ada bedanya kulit putih dengan kulit hitam, kecuali dengan takwa. Makanya di pesan Nabi sendiri, sesuatu yang paling dibenci oleh orang Arab di masa jahiliyah, sekarang Nabi perintahkan kita untuk menaatinya, yaitu diperintah oleh seorang hamba sahaya. Allah? Enggak, boleh enggak? Seharusnya awak memerintahnya, kininya merintahnya. Nak tahu tentu paiso, cucu pembantu awak memerintah awak dalam sahih jadilah. Pak, sapulah bantunya. Pak, angkat barang tu nya. Cucu bos sahih jadilah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini Allah mengampiti saudara. Jadi orang Arab, sesama Arab saja, mereka anti dipimpin kecuali oleh kabilahnya. Sekarang enggak. Nabi katakan, sekalipun hamba saya, tidak masuk akal kalian, tidak masuk kebiasaan kalian, tidak masuk etong, tidak masuk, tidak sesuai etong, tidak sesuai etong. Ini perintah Allah dan Rasulullah SAW. Waalaikumsalam wa ta'ala. Maka para ulama fikih ketika membahas masalah ini, ya, sepakat ulama mengatakan hamba sahaya tak boleh jadi pemimpin kaum muslimin. Tak sah diajukan hamba sahaya. Tahu cara? Nyambang kan cuek dia doang kan. Ini lo nak tunya pemilu tak masuk, tapi pas hasil pemilu wajib taat dia. Ini orang tak faham sunnah jadi itu tunya. Ya, inyonya tak ikut pemilu lah. Sudah itu lama nang wajib taat. Dianggap dia sebagai kontradiktif. Ini hadisnya. Ya, hamba sahaya dalam keyakinan kaum muslimin tak boleh jadi pemimpin, tapi ketika dia jadi wajib ditaati. Nabi yang beri jawaban. Dia bang, tu aja jangan jauh dulu. Samurnya, nang tu siapa imam? Tak tahu tu imam dia kan. Kalau kami Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, kemudian Imam Syafi'i dalam fikih dan sebagainya. Apa banyak imam dia? Banyak imam dah asal salat dia. Nah, kecuali berhalangan imam satu, imam masuk maju imam dua. Tapi kalau sekali salat banyak imam masanya, tidak, imam kita satu aja, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan yang lain itu mesti kembali kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini nak macam wala. Kalau Indonesia imam sunnah, imam
Syafi'i itu tidak bermazhab Syafi'i tidak boleh aja hidup di NKRI lah. Hah? Tidak boleh. Banyak nanti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada yang apa namanya yang mengikut Zahiri ada, sah. Yang ke Hambali ada, walaupun tidak banyak. Itu namanya berlaku lagi politik dominasi demokrasi nanti beragama. Assalamualaikum. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang yang tak sah jadi pemimpin sekalipun, tetapi dia jadi dengan paksa, maka wajib ditaati. Nah, sebagaimana proses pemilihan pemimpin hari ini dengan sistem demokrasi. Enggak demokrasi. Aslinya demokrasi tidak seperti yang kita lakukan hari ini. Aslinya demokrasi itu adalah yang memilih sebenarnya itu adalah orang-orang yang punya keahlian. Setelah itu kalaupun semuanya ikut memilih, suara itu tidak sama nilainya. Kan tidak. Suara profesor doktor sama dengan residivis, dengan narapidana suara. Suara profesor doktor sama dengan uang tidak sekolah. Tentu nanti kalau sampai tak mau juga orang tidak sekolah, banyak mereka tentu pilih tidak sekolah. Akhirnya mereka tidak sekolah tu matur sekolah uang nan sekolah. Itu kacau jadi oleh itu muslimin. Sekarang bukan demokrasi yang sesungguhnya, konsep demokrasi banyak bergeser. Teman-teman. Tapi yang aslinya kita katakan bukan sistem Islam tidak. Tetapi karena itu yang ada, itu yang ada, maka dalam Islam ada istilah darul mafasid muqaddam ajal masalih atau irtikabu akhaffi dararaini, yaitu melaksanakan mudarat yang lebih ringan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Itu berlaku. Dan itu perlunya kita kembali kepada para ulama kita yang akan menetapkan kadar mudarat tadi. Nah, bukan masing-masing membuat ukuran sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, ketika prosesnya tidak syar'i, sebenarnya hasilnya juga tidak syar'i. Tapi kalau sudah jadi, Nabi katakan wajib ditaati. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang seseorang ikut bisa jadi dibayar. Yang seseorang ikut bisa jadi dibayar. Apa sebab? Kita terlalu banyak berpikir di luar konsep ilahi. Konsep Nabi jelas. Nah, tapi ketika kita kalau begini mesti begitu, begini mesti begitu, akhirnya orang jadi susah untuk melaksanakan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan ini? Karena kalau tidak ada yang ditaati, maka kita akan selamanya berselisih. Ini apa buktinya? Ma'asyiral kiram, ketika jangankan tidak ada yang ditaati, ketika yang dia taati itu tidak tegas dalam mengambil keputusan mana yang harus dilaksanakan, maka kita temukan dari negeri untuk hari raya dan puasa aja kita selalu sport jantung kita sah. Kalau sport jantung di apa seseorang bisa dia nayok apa bisa dia masuk angin, bisa dia ginjal, bisa sebagainya dan berbagai ini masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, ulama bertindak kadang-kadang sebagai dokter umumnya, jadi dokter umum bayubek paracetamol, obat penenang, tenang. Jangan ribut. Nah, saling memaklumi. Makanya berani nyawi kami puasa nelpon Allah
Ta'ala. Nyawa buka pintu tadi, dibukakan. Jelas ya? Wa itu ma'aminam. Asal itu adalah lah nyabuin tuan-tuan nengok bulan tang di bawah. Syekh kami langsung koma bulan nengok anak bulan sampai kata tadi nyampai. Antu capek nampak anak bulan tu dah. Nya koma bulan tu pai. Awak ndak tunggu bulan tu nengok anak lu. Nah, itu masalah. Karena ketidaktegasan orang yang harus ditaati dalam masalah ini. Tapi kalau mereka tegas, dan ulama pun memberikan obat yang mengobati, bukan obat yang menenangkan. Penenang tidak sehat lah. Kadang-kadang menimbulkan komplikasi baru. Makanya diharapkan pada yang ditaati memberikan ini. Cuman tetap saja masalahnya tentu banyak. Tidak seperti sesederhana yang kita katakan. Kadang keilmuan yang ditaati itu kadang tidak memadai untuk melakukan hal itu. Disitulah sebenarnya peran ulama yang memberikan masukan yang menekankan dan menyehatkan. Baik. Sekarang baru Nabi jelaskan apa sebab kalian saya suruh untuk taat dan mendengar. Wa innahu may ya'ish minkum fa ikhtilafan katsira. Karena inna ya setelah perintah itu biasanya maknanya litta'lil, sebab siapapun yang hidup di antara kalian, kalau makna hidup di antara kalian berarti setelah Nabi ya, setelah Nabi kan. Nah, fasayara ikhtilafan katsiran, pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Apa dia banyak berselisih? Sana jawaban palo sama obok sama hitam, isi di dalam banyak beza. Jadi yang banyak membuat perselisihan itu adalah pendapat. Maka disebut dengan silang pendapat. Jadi bukan silangnya wahyu, tapi silang pendapat. Ya. Dan silang pendapat selalu kalau tidak ada yang ditaati, yang tempat kembali, maka akan berkepanjangan. Kalau mula dua semua duit je nya, sudah itu dua sisabui. Ya kan sudah itu dua dia. Nah, dan seterusnya kaum muslimin. Jadi oleh itu harus patuh dan mendengar dan patuh. Tentu saja derajat ulanya dia pertama kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kepada orang yang harus taati. Nah, ketika terjadi ternyata banyak pendapat itu menyebabkan perselisihan. Gimana cara mengobatinya? Jangan paracetamol lagi. Jangan paracetamol lagi. Ada obat dikasih Nabi langsung. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib kalian mengambil sunnahku. Tapi kan pakai sunnah juga. Iya. Cuman sunnah ditafsirkan dengan selain sunnah. Ini banyak loh jabaran-jabaran produk-produk hukum dari hadis tapi melahirkan hadas. Sebab apa? Penafsirannya tidak seperti dengan hadis. Contoh konkret kaum muslim. Walaupun masalahnya kan khilaf, masalah jelas masalah khilaf. Datang khilaf karena pendapat. Tapi kalau kembali kepada yang dilaksanakan Nabi, yang ditafsirkan Nabi dan para sahabatnya, akan hilang khilaf itu. Contoh, apa contohnya? Tapi jangan ibu contoh tak? Itu salah solat, melawat solat, memang amali. Contoh, apa contohnya? Hadis Utsman bin Affan. Hadis laqinu mautakum. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang-orang mati kalian la ilaha
ilaha illallah. Baik, melihat pembahasan kalimat bahasa mautakum jamak mayyit. Jamak mayyit. Baik. Kalau mayyit dalam bahasa disebut dengan sifat musyabbahah. Dan sifat musyabbahah sifat yang melekat padanya sifatul lazimah, sifat yang sudah tetap. Baru disebut mayat setelah meninggal. Baru disebut mayat adalah setelah meninggal. Kan ya? Dia adalah sebut mayat. Alulai kan? Nah, dari pengertian bahasa ini ulama mengatakan kalau gitu talqinnya dilaksanakan setelah meninggal. Tapi ulama bahasa yang lain mengatakan kullu syai'in qaraba syai'an akhadha hukmah. Setiap sesuatu yang sudah mendekati hukumnya maka dia mengambil hukumnya. Dia ladoke nak mati leh disampai disebut orang mah. Uang ladoke nak mati bono disebut orang mah. Kan iya tak? Uang lah pasti kan ditemo jadi pegawai disebut pegawai. Nah, maka oleh sebab itu maka kalimat sifat musyabbahah ini berlaku bagi orang yang sudah hampir mati. Berarti dua mazhab dari sisi bahasa karena masing-masing dengan pendapatan dengan pendapat. Maaf, tasawuf pendapatan. Nah, dengan pendapat satu mazhab ini jelas berselisih enggak? Bukti enggak? Ketahuan tuan-tuan pandang menonton. Atau yang mentalkin sebelum mati dengan yang mentalkin setelah mati kan enggak ketahuan lah. Asal orang bola piok itu abang lah lain mana kan apa-apa lah mentang lapiok lah situ kan ya lambai lo di candy kan dan sebagainya kan lain pandangan apa kan ya. Nah, dan sebaliknya sana itu juga anak tu kalau lah sudah aku pun sudah ngobrol ada ininya enggak adulin ada ininya kan ya. Norma yang namanya perbedaan perselisihan selalu melahirkan hati yang tidak menyatu. Nah, di saat itu baru alaikum bisunnati. Tapi hadis tadi kan sunnah juga Ustaz. Iya betul. Ditafsirkan sunnah Nabi dengan sunnah Nabi yang lain. Maka kita coba tarik sejarah kembali dalam hadis-hadis banyak. Ada orang mati zaman Nabi lain. Nah, enggak banyak sekali. Banyak. Tentu kan Nabi yang katakan talqinkan orang mati karena la ilaha illallah. Maka tengok ketika si fulan mati, bila ditalqin oleh Nabi, sebalun tu sudah mati. Sebalun fulan mati. Bila talqin dia sebalun sah. Bahkan ketika Abu Talib nak mati kan nak talqin dia Nabi sebalun tu sudah. Saja kalau sesudah bisa saja sudah mati dia talqin Abu Talib dulu kan ya. Apa nanti lahnya kan ya. Kalau memang berbuat sudah mati apa salah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian meninggal istrinya, meninggal sebulan, pokoknya banyak meninggal di masa itu. Kapan ditalqin? Sebelum atau sesudah? Sebelum. Nah, alhamdulillah tidak bertemu ya Nabi SAW atau sahabat yang disetujui Nabi mentalqin orang setelah dikuburkan, kecuali amalan sebagian tabi'in misalnya. Maka kita katakan amalan sebagian tabi'in tadi masih merujuk kepada perbedaan pendapat tadi dilihat dari sisi bahasa. Nah, ini yang maksud kita melaksanakan sunnah dengan
dengan sunnah Nabi alaihi salam. Ini yang dimaksud Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan sunnah khulafa' rasyidin al-mahdiyyin yang diberi hidayah. Jelas? Ya. Entah baju misal tambah bawang hijau kawan. Nah, kemudian abdu 'alaiha bin nawajis. Dalam riwayat lain tamassahu biha, pegang erat-erat. Abdu 'alaiha bin nawajis, maka gigit dengan gigi geraham yang paling dalam. Ad-dirsu adalah geraham yang paling dalam. Apa sebab? Karena kalau lagi gigi dalam lu payah melo, tapi kalau masih sikobo, sonang tarik dong, tanggi gigi orang. Oleh sebab itu ibarat bahasa tamsil, bahasa kinayah, bahwa pegangnya bukan pegangan yang longgar, tapi pegangan yang kokoh. Nah, addu 'alaiha bin nawajis. Wa iyyakum, ada lawan daripada sunnah itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah, kalau tadi untuk menghilangkan perbedaan maka ambil sunnahku, dan apa lawannya? Jauhi muhdatsatul umur. Joleh dek Nabi alaihi wasallam jan dokek-dokek yang baru. Tentu maksudnya dalam masalah apa? Agama. Sebab tak pernah Nabi nonggang dokek-dokek nan bau dalam masalah dunia kan ya? Kan tak ada. Tapi masalah agama. Nah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, sekarang hadis koyo ikhtilaf jo ulama dah. Memahami hadis koyo ikhtilaf jo ulama dah. Tapi kita punya rumus. Nabi katakan kullu bid'atin dhalalah. Jolirnya Nabi menyebut setiap bid'ah itu sesat. Lalu ada sebagian ulama yang mengatakan laisa kullu bid'atin dhalalah, tidak semua bid'ah itu sesat. Mana kan wa ikwin, mana non topik di antara dua ungkapan itu. Nabi sebut kullu bid'atin dhalalah. Sebagian ulama bilang tidak semua bid'ah sesat. Itu bertentangannya Nabi itu. Tidak bertentangan? Kalau dia kan lain, tuan-tuan tidak. Kalau nyebut tidak, tolong jalan. Nabi sebut setiap bid'ah sesat. Sedangkan sebagian ulama bilang tidak semua bid'ah sesat. Dan sebagian besar ulama khususnya di as-salaf mengatakan semua bid'ah sesat ikut Nabi. Dan mana wa ikut ulama yang ikut Nabi kah atau ulama yang tidak ikut Nabi dalam masalah ini? Jelas? Ya bang? Sabun cik-cik nama mereka. Ya. Kullu bid'atin dhalalahnya Nabi. Sebagian ulama mengatakan tidak semua bid'ah sesat. Dan sebagian, bukan sebagian, as-salaf pada umumnya dulu mengatakan bid'ah itu sesat semuanya. Mutakhirin ada mengatakan penafsiran yang lain. Oleh sebab itu kita katakan kita lebih yakin dengan ungkapan Nabi daripada ungkapan sebagian ulama mutakhirin tadi. Wallahu taala alam. Nah, dengan demikian hadis ini satu mengandung faedah Nabi biasa memberikan pelajaran-pelajaran kepada jemaahnya. Yang kedua, Nabi sering menggunakan bahasa-bahasa yang sangat menyentuh. Yang ketiga, ketika sahabat merasa tersentuh berpengaruh langsung pada hati mereka dan sampai pada mata mereka. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, benarlah kata Nabi SAW, kalau kalian tahu apa yang saya ketahui, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Kalau kita banyak ketawa, sedikit menangis. Kemudian wasiat penting Nabi SAW adalah bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan, dan takwa perlu ilmu tentang apa yang kita dengannya bertakwa. Kemudian
Yang kedua, yang selanjutnya adalah taat kepada Allah dan Rasul, kemudian kepada orang yang dianggap menjadi pemimpin. Sekalipun pemimpin itu tidak sah proses pengangkatannya dan tidak cukup syaratnya, tetapi karena dia sudah menjadi pemimpin, tetap wajib ditaati. Apa sebab? Supaya kita tidak berkepanjangan bermusuhan, tidak berkepanjangan berselisih, lalu diberikan terapi, bukan saling memaklumi. Walaupun kita tidak mengatakan harus saling memusuhi, tidak, tapi obat itu hanya obat penenang itu. Ya, tenang itu hanya obat penenang. Obat yang menyembuhkan itu adalah yang diberikan oleh spesialisnya langsung, Rasulullah SAW, yaitu pegang sunnah dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Kemudian lawannya jauhi non sunnah, karena non sunnah itu semuanya sesat. Ya, dan ingat, enggak sesat, ada banyak orang di situ. Ya, orang sesat tidak sadar dia. Orang sesat sadar dia sesat. Uang cadia mungkin selesai. Weh, uang cadia mungkin selesai. Saya tengok aliran sosek sodo, uang cadia itu kan buat. Kenapa kadok mulang? Aliran-aliran sesat Islam yang ada, yang eksis, rata-rata pencetusnya orang cerdas. Tu sengaja aku nyon buat sosek. Bersengaja sosek? Enggak. Semua mereka merasa tidak sesat. Makanya selama aliran sesat tidak boleh saling menyesatkan. Nah, tapi kalau kita yang tahu dengan ilmu dari Allah dan Rasul SAW, kan sudah diberikan batasannya. Semua yang baru itu jangan diikuti, karena itu yang membuat kita berselisih. Nah, tapi sebagian kan tidak. Jalan ngaji lah, tang lampunya, lampunya. Kadang-kadang ada loh buat tanda isyarat kokir. Cuman tanda isyarat itu kadang letak balik dia angin laju. Harusnya arah ke kiri, pindah ke arah kanan. Samanya kadang-kadang kunci nomor miliar 69 jadi 996 terbalik. Kita masuk ke dalam kosan kamar ruang kadang. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak syubhat. Dan setiap syubhat itu mesti ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak ada syubhat nomor. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kita tidak menjadikan landasan kebenaran itu adalah kecerdasan, tetapi adalah yang diterangkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Tentu kita berusaha. Kita maksum? Tidak. Kita dijamin masuk surga? Juga tidak. Tapi semua kita berharap, mudah-mudahan dengan istiqamah di atas jalannya, kita dimudahkan masuk surga. Dan semoga yang belum menyadari hal itu dan yang menyimpang dari jalan Nabi SAW, sama-sama kita doakan mudah-mudahan suatu hari Allah bukakan hati. Dan itu insya Allah semakin dekat ke hari kiamat, turun nanti datang Al-Mahdi, turun Isa Al-Masih, akan kita saksikan kembali seperti khilafatun nubuwah itu. Tapi kapan? Wallahu ta'ala alam. Tidak perlu pula bikin organisasi namanya khilafah, enggak. Karena prosesnya dengan itu sunnatullah. Kemudian usaha kita untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu warisan Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Ini perdana tapi Masya Allah lama. Nah, ya saya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.